Sistem Necromancer, bab 771 sampai dengan 775. Bab 771 Pertempuran Malam. Tampaknya kondisi kehidupan jenderal ini tidak buruk. Tubuhnya jatuh ke tanah, dengan lemak tersebar ke samping. Kalau kita langsung membunuhnya, nanti susahkan, tanya Glenda lembut. Mengingat kepribadian Wu Heng, mustahil baginya untuk membunuh semua orang di pangkalan. Jika kita membunuh pemimpinnya sekarang, akan sulit untuk menangani banyak hal nanti. Wu Heng menendang mayat itu ke samping dan duduk di kursi. Mari kita tanya mayatnya dulu dan lihat apa yang terjadi. Berbicara dengan orang mati dirilis. Dan mayat itu duduk dengan canggung, menatapnya dengan mata berawan. Wu Heng bertanya langsung, apa tujuan mengumpulkan foto-fotoku? Huti menjawab, gunakan citra satelit untuk menangkap dan melakukan serangan presisi. Brengsek, mendengar jawaban ini, hati Wu Heng bergetar. Serangan presisi, kata-kata yang hanya saya dengar di berita, kini telah menjadi sasaran saya. Oh, rudal yang kulihat di gudang tadi itu untukku. Untungnya masalah ini tidak ditunda. Kalau tidak mereka akan mendapatkan fotonya dan mungkin benar-benar melakukan hal yang sama kepada saya suatu hari nanti. Tidak peduli berapa banyak kerangka yang Anda miliki atau seberapa tinggi level Anda tidak dapat menahan kekuatan rudal modern. Melihat ekspresi muram Wu Heng, Glenda bertanya, apa maksudmu? Xiao Xiao dan Benny juga melihat dengan rasa ingin tahu. Wu Heng menjelaskan, ini adalah jenis teknologi informasi yang dapat menangkap lokasi target dan kemudian melancarkan serangan yang tepat. Seperti melemparkan bola meriam atau rudal langsung ke target untuk menghancurkannya. Ketiga hantu itu mengangguk serempak tanda mereka mengerti. Xiao Xiao terbang mendekati mayat itu dan berkata, kau memakan makanan kami dan kau masih saja jahat. Dasar orang jahat. Wu Heng juga melihat mayat itu lagi dan terus bertanya, berapa banyak departemen utama yang dimiliki markasmu? Dukungan logistik, pengembangan peralatan, formasi tempur, informasi dan komunikasi. Dia mengucapkan beberapa kata sekaligus. Memang lebih profesional dari sisi saya. Namun, keduanya juga berbeda. Teknologi utama dan kekuatan tempur Wu Heng disediakan oleh para kerangka, sehingga tidak diperlukan begitu banyak departemen. Wu Heng melanjutkan dengan menanyakan pertanyaan ketiga. Apakah Anda panglima tertinggi pangkalan ini? Ya. Tetapi keputusan itu perlu dibuat setelah berkonsultasi dengan beberapa departemen lain. Pertanyaan keempat adalah, bagaimana Anda menjadi pemimpin tertinggi di sini? Mayat itu menjawab, saya memegang komando utama angkatan bersenjata. Dalam analisis akhir, siapapun yang memiliki kekuatan militer dapat menjadi pemimpin, sementara sisanya dapat berupa pejabat terampil atau mantan pejabat tinggi. Tanpa kekuatan militer, kami bahkan tidak mempunyai hak untuk berbicara. Untuk pertanyaan terakhir, Wu Heng langsung bertanya, sebutkan nama-nama kepala masing-masing departemen di sini. Mayat itu terdiam sejenak, lalu mulai mendaftarkan nama-nama departemen demi departemen. Wu Heng menggunakan kertas dan pena di meja untuk menuliskan semua nama. Setelah 5 pertanyaan, jasadnya terbaring kembali di tanah. Wu Heng terus membuka laci meja. Di tengahnya, terdapat pistol, peluru, jam tangan, dan 2 kotak payung kecil yang sudah terbuka. Di bawahnya ada sebuah buku harian. Wu Heng membukanya dan melihat isinya penuh dengan catatan-catatan keuangan. Dia terus membuka laci-laci lainnya dan mengeluarkan beberapa berkas. Salah satu tas arsip berisi reorganisasi setiap departemen dan daftar orang yang bertanggung jawab, serta distribusi senjata di kota, tata letak kota, dan distribusi garis di dekat pangkalan. Dia melirik mereka semua dengan cepat. Wu Heng terus berdiri dan mencari di rak buku di belakang. Di tengah rak buku terdapat rak antik berongga, dan di kedua sisinya terdapat lemari pakaian simetris dengan pintu vertikal. Pintu vertikal di sebelah kanan adalah pintu palsu. Di dalamnya terdapat kamar tidur terpisah dengan tempat tidur, TV, dan kamar mandi. Ada pintu kecil di belakang kamar tunggal, mengarah ke lorong darurat lainnya. Wah, boneka bersarang ini punya lapisan demi lapisan-lapisan. Wu Heng menemukan satu set pakaian yang mirip dengan yang baru saja dia kenakan di lemari pakaian orang lain, dan kemudian menggunakan masker kulit manusia untuk catat penampakan mayatnya.
Apakah kamu berencana berpura-pura menjadi kepala suku? Tanya Glenda. Wu Heng mulai berganti pakaian. Rasanya kemampuan aktingku meningkat pesat. Kalian bisa menggunakan deputi di luar pintu untuk mengganti semua orang di daftar secara perlahan, lalu menempati tempat ini. Kakek melihat daftar di atas meja dan berkata langsung. Wu Heng mengancingkan kemejanya sambil berkata, kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan mereka di sini. Dan aku tidak bisa duduk di sini setiap hari berpura-pura menjadi kepala suku. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mencoba mengatasinya malam ini. Wu Heng menggulung mayat itu dengan karpet dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Wu Heng mengenakan topeng kulit manusia dan penampilannya mulai berubah. Dengan mengaitkan tangannya, botol kedap suara itu terbang ke tangannya dan diambil. Memasuki, deputi wanita itu masuk, melirik ke sekeliling ruangan, dan mengerutkan kening. Di mana orang itu sekarang? Aku pergi setelah selesai bicara. Apa yang kamu inginkan? Deputi perempuan itu melanjutkan. Kepala sekolah. Petugas ruang makan bertanya apakah kami bisa mengantarkan makan malam Anda. Kirim ke sini. Baiklah. Deputi perempuan itu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia datang membawa piring makan dan meletakkannya satu persatu di meja kopi di depan sofa. Silakan duduk dulu. Aku ingin bicara denganmu, kata Wu Heng. Mata deputi perempuan itu menyipit dan dia berkata, Kepala, kita sepakat bahwa saya hanya akan bertanggung jawab atas pekerjaan administratif. Di mana semua kerangka itu sekarang berada di pelabuhan Sanfu. Wu Heng mengabaikan kata-kata pihak lain dan bertanya langsung. Deputi perempuan itu tertegun. Ia membungkuk dan meminta maaf. Lalu berkata, mereka semua ditempatkan di gudang dan diminta untuk memeriksa beberapa komputer. Tidak adakah rencana untuk belajar tentang satelit? Sesuai perintah Anda, tidak ada pengetahuan yang disampaikan kepada mereka. Hanya beberapa video peluncuran satelit yang diputar setiap hari. Sialan, orang-orang ini. Sejak saat ini, aku mulai bertindak pada diriku sendiri. Mereka mengatakan mereka menjual satelit dan memberikan kelas. Dan setelah dikirim, semuanya ditempatkan di gudang. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergilah, panggil semua kepala departemen ke rapat. Panggil juga kepala beberapa angkatan bersenjata di pangkalan ke ruang rapat. Apa isi pertemuan itu? Bunuh pemimpin pelabuhan Sanfu. Ya, wakilnya menanggapi dan meninggalkan ruangan. Ruang konferensi. Para menteri dan panglima militer memasuki ruang konferensi satu demi satu. Duduk di kursi. Menyilangkan kaki, merokok, dan mengobrol tentang berbagai hal. Sudah larut malam. Ada apa? Aku baru saja menyelamatkan beberapa anggota girl band dan mereka ingin menonton pertunjukan. Ada apa lagi? Ini tentang School Sichik. Aku sudah punya fotonya. Jangan khawatir. Selama kita bisa memastikan penampilan dan karakteristik fisiknya, kita bisa melancarkan serangan terarah. Sehebat apapun kekuatan supernya, rudal tetap bisa menembus tempat tidurnya. Bisakah Anda yakin bahwa ketika seseorang meninggal, kerangkanya akan hilang? Menurut hukum supranatural yang dilaporkan dari Amerika Serikat, ketika seseorang yang memiliki kekuatan supranatural meninggal, dampak supranatural yang ditimbulkannya juga akan hilang. Kata-katamu, seharusnya, membuatku merasa sedikit ragu. Tidak banyak area yang tersisa. Kita harus membereskan sisanya sendiri. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menangani pangkalan pelabuhan Sanfu dan stasiun radio pusat Tiongkok setelah kita menghancurkan mereka. Wu Heng sudah mati. Mereka sampah. Sekelompok orang tengah berbincang-bincang dengan penuh semangat, sambil mengepulkan asap rokok, dan seluruh ruangan pun tertutup asap. Waduh gelombang. Pada saat ini, pintunya terbuka. Semua orang mendongak dan melihat sang kepala suku berjalan masuk bersama wakilnya dan dua sosok yang mengenakan helm bundar di belakang mereka. Semua orang mengerutkan kening dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Manajer umum terlihat sedikit berbeda. Bentuk tubuh dan temperamennya jelas berbeda dari sebelumnya. Kekuatan super yang terbangun, atau secara diam-diam mengambil inti mayat untuk mengubah keadaan tubuhnya. Kudengar mereka mendapatkan penampakan kerangka itu. Bisakah kau memastikan seperti apa bentuknya? Seseorang di dekat pintu meniupkan asap rokok dan bertanya langsung.
Wu Heng mengabaikannya dan bertanya kepada wakilnya, apakah semua orang di sini? Wakil perempuan itu menegaskan lagi dan mengangguk. Semua orang ada di sini. Wu Heng memberi jalan untuknya dan berkata, silakan maju, lebih cepat. Begitu dia selesai berbicara, kerangka berhelm di belakangnya tiba-tiba menyerbu keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang pertama bertanya sambil mengerutkan kening. Detik berikutnya, tenggorokannya hancur oleh pukulan, dan tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam dinding, dengan darah dan asap mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Sialan, kamu gila. Seseorang langsung mencabut pistol dari pinggangnya. Tepat saat ia mengangkat tangannya, pistol dan tangannya terpotong dan terlempar. Cahaya pedang kedua muncul dan menggorok lehernya. Yang lainnya juga terkejut oleh serangan tiba-tiba itu dan menjadi kacau. Dua sosok bergegas menuju sosok yang kacau itu lagi. Komandan, tolong beritahu saya sesuatu. Tidak, tidak, semua hak itu milikmu. Tolong ampuni aku. Ketua, tolong ampuni aku. Permohonan belas kasihan terdengar, tetapi tetap tidak dapat menghentikan sosok yang menyerang. Tolong, deputi perempuan itu membelalakkan matanya, berteriak, berbalik dan berlari keluar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat para pengawal menteri menunggu di luar. Semuanya tergeletak di tanah. Sosok terakhir mematahkan lehernya sendiri saat melarikan diri menuruni tangga. Langkahku yang hendak melangkah maju tiba-tiba terhenti, dan kakiku terus gemetar. Pertarungan di ruang konferensi juga telah berakhir. Udara dipenuhi bau darah. Semua eksekutif senior tempat penampungan telah meninggal di sini. Kamu ingin mati? Deputi perempuan itu bergidik. Kepala, saya tidak mau. Kembalilah. Wu Heng duduk di kursi. Deputi perempuan itu berjalan mundur dengan kaku, berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, tolong jangan bunuh aku. Angkat kepalamu. Wu Heng melepas topengnya. Wakil perempuan itu mengangkat kepalanya dengan gemetar dan melihat penampilan asli Wu Heng. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak mengenal Anda. Deputi perempuan itu menghindari tatapannya. Akulah pemimpin skeleton yang kau cari. Kau ingin membunuhku. Tapi aku seharusnya tak keberatan membunuhmu sebagai balasannya. Wu Heng melanjutkan. Aku masih punya tempat untukmu. Kalau kau pintar, bekerja samalah dengan jujur. Kalau tidak, turunlah dan bergabunglah dengan para pemimpinmu. Wanita itu gemetar dan melanjutkan. Saya bisa membantu Anda mengambil alih tempat ini. Saya sangat mengenal tempat ini dan bisnisnya. Saya pasti bisa membantu Anda. Kamu memang cepat bereaksi. Tunggu sebentar. Puji Wu Heng. Kemudian dia mengeluarkan informasi yang ditemukannya di kantor dan mulai membandingkan identitas mayat dengan foto-foto. Gunakan bicara dengan orang mati pada salah satu dari mereka. Pria itu tiba-tiba duduk dan melihat ke sini. Wanita di belakangnya meringkuk di sudut sambil memegangi kepalanya. Wu Heng memandangi mayat itu dan bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin memutus aliran listrik? Ada dua sumber daya. Setelah sumber daya normal dimatikan, ada sistem cadangan yang juga perlu diputus. Setelah menanyakan lokasi mayat, Wu Heng meminta kerangka itu untuk membawa kembali wanita yang meringkuk di sudut. Kalian semua tahu di mana lokasi yang baru saja saya sebutkan, kan? Aku tahu bahwa aku ke sana. Apakah kau bisa bertahan hidup tergantung pada kinerjamu? Kata Wu Heng. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Jawab wanita itu sambil berjalan keluar bersama sekelompok orang. Saat itu hari sudah gelap. Kadangkala, ketika saya bertemu seseorang yang sedang berpatroli, saya membungkuk sedikit lalu berjalan lewat. Wu Heng pergi ke ruangan dengan saklar dan langsung menariknya ke bawah. Seluruh pangkalan tiba-tiba menjadi gelap, tetapi sedetik kemudian kotak daya cadangan menyala, dan lampu sorot serta lampu jalan di luar menyala lagi. Kemudian, dia mematikan saklar daya cadangan. Seluruh pangkalan itu langsung gelap gulita. Wu Heng mengunci wanita itu di sebuah kamar. Kemudian, gerbang batas dibuka, dan sejumlah besar kerangka berhamburan keluar dan bergegas menuju gudang senjata, asrama, dan gerbang kota. Dinding, semua sumber listrik terputus, dan dunia tampak tertutup oleh tirai tebal. Para penjaga yang menjaga tembok menjadi gelap gulita dan mulai bertanya apa yang telah terjadi.
Tepat ketika semua orang berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa listrik masih padam, suara, retakan, menyeramkan terdengar samar-samar dalam kegelapan. Rasanya seperti dedaunan yang bergesekan dengan tanah, atau seperti gigi yang terus-menerus bergemeretak. Center, arahkan sinar ke arah ini, teriak seseorang. Saat seberkas cahaya itu melintas, sekumpulan kerangka yang mengenakan baju zirah dan memegang senjata, telah menyerbu ke dasar tembok. Sialan, itu monster kerangka. Serangan itu datang dari pelabuhan Sanfu. Tembak, tembak cepat. Suara tembakan meledak bagai badai petir, dan lidah api keluar dari moncongnya. Peluru itu membuat lubang di tubuh kerangka itu, tetapi ia terhuyung dan berdiri lagi, mengikuti kerangka-kerangka di belakangnya dan menyerbu ke atas tembok. Tembok dan gudang senjata sudah direbut. Tidak sulit. Nyonya Glenda akan tinggal di gudang senjata. Cegah siapapun mendekat. Benny terbang kembali dari luar. Ada apa dengan suara tembakan di luar? Masih ada beberapa tim yang melawan. Itu bukan masalah besar dan jumlah mereka tidak banyak, jawab Benny. Yang paling berbahaya adalah senjata berat. Tetapi itu bukan masalah besar. Adanya hantu berarti tidak ada cara untuk membatasi orang-orang di sini. Bahkan jika mereka bersembunyi di kendaraan lapis baja, mereka masih dapat membunuh orang secara langsung. Wu Heng mengangguk dan menarik keluar deputi perempuan yang terkunci di ruangan sebelah. Pimpin jalan ke ruang radio. Pertempuran sporadis berlanjut sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Skull memindahkan mayat ke ruang terbuka di tengah, dan orang-orang lainnya dikurung di asrama. Selama mereka tidak keluar, kerangka itu tidak akan menyerbu masuk untuk membunuh mereka. Jika kamu melawan, kamu hanya akan mati. Jam 8 pagi. Konvoi dari pangkalan pelabuhan Sanfu tiba di markas besar, melewati area sipil di luar dan memasuki area kamp militer bagian dalam. Qi Hancai meminta anak buahnya untuk menunggu di pintu dan berjalan masuk ke kantor. Melihat Wu Heng yang duduk di meja, matanya melebar. Kau menghabisi tim penyelamat. Dalam semalam, bab 772 mobil rudal. Setelah menerima berita dari radio tadi malam, Qi Hancai tercengang. Wu Heng memintanya untuk mengatur dan segera berangkat untuk mengambil alih stasiun utama. Dia tertegun cukup lama pada saat itu. Jika Anda mengubah penampilan dan mengikuti resepsionis pada siang hari, apakah Anda harus mengambil alih pada malam hari? Bahkan jika aku pindah ke unit lain, serah terima pekerjaan tidak akan secepat ini. Menghadapi seruan Qi Hancai, Wu Heng memberi isyarat agar dia tenang dan menjelaskan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka sedang mengumpulkan foto dan berencana menggunakan satelit untuk serangan presisi. Mereka akan menggunakan rudal untuk mengunci dan membunuhku. Mata Qi Hancai menyipit, dan ekspresinya langsung menjadi tenang. Apa alasannya? Ini masih soal tanah. Saat aku mati, semua zombie akan runtuh dan lenyap. Dan tanah yang telah dibersihkan dari zombie akan tetap menjadi milik mereka, kata Wu Heng. Qi Hancai menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang ini benar-benar pantas mati. Kedua belah pihak telah mempertahankan transaksi. Tidak bisa dikatakan hubungan mereka sangat dekat, tetapi mereka juga saling memberi pasokan makanan secara tetap. Dalam situasi saat ini, bersedia menerima emas dan menyediakan makanan sama saja dengan memberikan bantuan. Ada begitu banyak pangkalan di seluruh dunia yang mencoba menghubungi tempat ini dan bertukar makanan. Pada akhirnya, orang-orang ini hampir berbalik melawan mereka dan membunuh pemimpin mereka sendiri. Jangan khawatir, aku sudah membunuh orang itu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Qi Hancai duduk di seberangnya, dengan kaki disilangkan. Ekspresinya masih serius. Tempat ini berbeda dari markas kita. Ini adalah hierarki dan kekuasaan yang sudah mengakar kuat dan mungkin sulit untuk dikelola. Tidak perlu, aku sudah membunuh semua manajemen. Setengah dari pasukan juga sudah mati. Kau tinggal promosikan beberapa orang dan beri mereka posisi penting. Wu Heng mengambil gelas air dan menyesapnya. Membunuh mereka semua. Wu Heng mengangguk. Kepala, menteri, dan komandan pengawal semuanya ada di dalam. Dan sekarang aku telah mengubah mereka menjadi kerangka. Akan menyapu jalan. Qi Hancai menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan bertanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Saya khawatir konfigurasi pasukannya agak berbeda dengan kita. Wu Heng bersandar di kursinya dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menyiapkan asisten untukmu. Dia akan membantumu. Wakil, Qi Hancai mengangkat alisnya. Wu Heng menekan telepon. Li Zhenying, kemarilah. Pintu terbuka dan deputi wanita itu masuk. Dia tampak sedikit lelah, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian di matanya. Ketua, wakil perempuan itu membungkuk pada Wu Heng, lalu membungkuk sedikit pada Qi Hancai. Wu Heng memperkenalkan, ini Qi Hancai. Dia akan menjadi kepala pangkalan di sampingku mulai sekarang. Kau akan menjadi wakilnya. Jika kau melakukan tugasmu dengan baik, kau pasti tidak akan lebih buruk dari kepala yang kau ikuti. Wakil perempuan itu memandang Qi Hancai dan berkata dalam bahasa Mandarin, Jenderal Qi Hancai. Apakah kamu berbicara bahasa Mandarin? Qi Hancai menatap ke arah lawan bicaranya. Saya bisa bicara bahasa Mandarin, Inggris, dan Jerman. Jawab deputi perempuan itu dengan hormat. Qi Hancai mengangguk. Mulai sekarang, panggil aku wakil pemimpin. Dan panggil dia pemimpin. Ya, wakil kepala Qi. Qi Hancai melanjutkan. Kamu turun dulu. Lalu bawa aku untuk mengenal berbagai departemen di sini. Wakil perempuan itu memberi hormat lagi dan meninggalkan ruangan. Pintu tertutup. Dan Wu Heng berkata, dia awalnya wakil kepala suku. Meskipun dia mengenal wilayah ini, kita juga harus berhati-hati. Kita belum bisa memastikan apakah ada masalah. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Wu Heng tersenyum, berdiri dan memberi ruang untuknya, sambil menunjuk kursi. Sini, coba duduk di sini. Qi Hancai juga tersenyum dan duduk di kursi manajer umum dengan percaya diri. Setelah merasakannya sebentar, dia berkata, biasa saja. Tidak senyaman kursiku. Inilah rasanya berkuasa. Siapa yang memintamu menjadi juri kursi itu? Qi Hancai tersenyum dan berkata, mulai sekarang, hanya kita yang punya keputusan akhir di sini. Benar kan, suamiku? Ya, kaulah ketuanya. Wu Heng mencubit dagunya dan menciumnya dengan merendahkan. Keduanya berpisah. Mata Qi Hancai agak enggan untuk pergi, menjilat bibirnya, dan berkata, mari kita urus bisnisnya dulu. Ayo pergi. Aku juga akan memeriksa gudang senjata. Keduanya berjalan keluar kantor bersama-sama. Para lelaki di pintu dan para wakilnya memberi hormat dan mengikuti di belakang. Qi Hancai meminta wakilnya untuk membawanya melihat beberapa departemen penting. Sementara Wu Heng langsung pergi ke gudang senjata. Setelah melihat senjata dan amunisi di gudang senjata, Wu Heng membawa kerangka itu ke bengkel kendaraan khusus. Kendaraan lapis baja dan kendaraan fungsi khusus muncul di depan mata kita. Panennya lebih besar daripada panen perorangan sebelumnya. Tak heran mereka berani menyebut diri sebagai tim penyelamat utama. Mereka memang punya modal. Setelah melihat kendaraan lapis baja, lanjutkan ke garasi tempat kendaraan rudal disimpan. Total ada 3 kendaraan rudal yang disimpan di garasi terpisah. Ia seperti binatang baja raksasa, memancarkan rasa keagungan yang dingin. Bannya lebih dari 1 orang tingginya. Permukaannya dicat kamuflase. Bodi mobil terbuat dari pelat baja berlapis baja tebal. Dan ada peluncur rudal ramping dan tebal di bagian belakang. Mengingat besarnya tabung peluncur, bahkan jika diisi dengan bubuk mesiu biasa, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar. Wu Heng melirik badan mobil dan melihat kata-kata XUANWU3 tertulis di atasnya. Dia tidak tahu banyak tentang ini dan tidak yakin apakah itu nomor kendaraan atau nomor rudal. Setelah pangkalan sepenuhnya terkendali, biarkan Qi Hancai bertanya kepada seseorang. 3 hantu muncul di sampingnya. Kakek bertanya, apakah ini rudal serang presisi? Seharusnya seperti ini. Ketiga hantu itu telah melihat peluru dan peluru. Saya juga mendengar Wu Heng berbicara tentang beberapa prinsip. Kekuatan peluru artileri itu luar biasa. Rudal sebesar ini bisa menghancurkan seluruh kota. Xiao Xiao langsung masuk ke dalam rudal dan menjulurkan setengah kepalanya. Banyak sekali kabel di sana. Wu Heng menatapnya dan berkata, Xiao Xiao, cepat keluar. Jantungku sedang tidak sehat. Jangan membuat masalah. Apa yang kau takutkan? Tanya Xiao Xiao. Namun tetap terbang dengan patuh. Kau tidak takut. Tapi aku takut. Wu Heng menutupi hatinya. Hei.
Aku tidak akan ke sana. Paman benar-benar pengecut. Xiao Xiao terkekeh. Lalu teringat sesuatu. Setengah melayang di udara. Dan menganalisis, Paman. Apakah Paman tidak akan bisa keluar lagi nanti? Bagaimana kalau pangkalan lain punya rudal seperti ini? Ini memang suatu masalah. Sulit untuk mengatakan apakah ide ini akan muncul di China atau negara lain. Namun, mencapai hal ini sebenarnya tidak mudah. Memiliki rudal saja tidak cukup. Kita juga perlu memastikan satelit dapat digunakan dan memperhatikan hal-hal lain di masa mendatang. Cobalah untuk tetap rendah hati. Sekarang kita punya satelit dan rudal. Kita saling menahan diri dan tidak akan bertindak gegabah, kata Wu Heng. Oh, aku tidak mengerti, kata Xiao Xiao. Setelah memeriksa gudang senjata, Wu Heng mengerahkan sejumlah besar kerangka untuk menyegelnya. Setelah diproses, Wu Heng juga mengikuti Qi Hancai, berbaur dengan kerumunan, dan melihat beberapa departemen di sini bersama-sama. Kerangka-kerangka yang telah ia atur untuk dipelajari juga diselamatkan dari gudang. Saat dia membuka pintu gudang, Wu Heng merasa sedih. Tengkorak, tertutup debu, berdiri di gudang, menonton video berulang yang diproyeksikan di dinding. Sialan, kalau aku tidak membunuh mereka, aku tidak layak menerima ketidakadilan yang dialami kerangkaku. Sibuk sampai senja, Wu Hengcai menyerahkan semuanya di sini kepada Qi Hancai dan kembali ke gedung asrama tempat dia tinggal di lantai atas. Saya memilih kamar suite, membuka gerbang, dan kembali ke Treasure Island. Keluarlah dari gerbang, lepaskan ketiga hantu itu dan lanjutkan urusanmu sendiri. Wu Heng turun dari lantai atas tepat saat koki kerangka itu sedang menyajikan makan malam di atas meja. Para pelayan menoleh dan menyapa sambil tersenyum. Tuan, apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau ini 2 hari ini? Wu Heng menuruni tangga. Enwir berkata, Tuan, kepala suku Lilit membeli properti di pulau itu. Anda tidak ada di sana, dan tidak ada waktu untuk melaporkannya. Bab 773 Payung. Properti. Wu Heng menyipitkan matanya. Apakah Lilit berencana untuk tinggal di pulau itu secara permanen? Kenapa kamu tidak ingin pergi setelah datang ke sini? Tidak apa-apa. Dia seorang pemimpin dan kau tidak bisa melarangnya membeli barang. Kau tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dia lakukan nanti. Ingat saja untuk melapor kepadaku setelahnya, kata Wu Heng. Ya, Guru. Beberapa orang berjalan ke restoran bersama-sama dan duduk. Wu Heng kemudian bertanya, properti apa yang kamu beli? Sebuah rumah besar, di distrik Snowben, jawab Envier. Jalan Snowben adalah daerah tempat Wu Heng menyewa rumah saat pertama kali tiba di pulau itu. Mereka semua adalah rumah-rumah besar yang terpisah, dan mereka yang tinggal di dekatnya adalah para pedagang dan pejabat kaya. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Hubunganku dengan Lilith cukup baik. Di antara semua pemimpin, akulah yang paling dekat dalam menangani urusan tahta suci. Hal itu lebih menguntungkan pihak mereka. Dari kontak-kontak yang dilakukan beberapa hari terakhir, meskipun ia acuh tak acuh, ia tidak sesombong yang terlihat. Masih relatif mudah untuk diajak bicara. Jika Anda menetap di sebuah pulau, kemungkinan rahasia Anda terbongkar kecil. Kemungkinan utamanya adalah Anda akan berada dalam bahaya. Robe memegang steak di tangannya dan makan sambil bertanya, Tuan, apakah ada pengaruhnya bagi kami jika kepala Lilith tinggal di sini? Tidak apa-apa, Lilith sekutu kita. Aku akan bicara dengannya besok, kata Wu Heng sambil tersenyum. Beberapa orang terus makan. Envier terus berbicara tentang situasi di pulau itu. Lelang telah berakhir selama beberapa hari. Dan mereka yang pergi ke pulau untuk menghadiri pelelangan telah mulai meninggalkan pulau itu satu demi satu. Meskipun jalan-jalan komersial dan bioskop masih ramai, jumlah orang mulai menurun drastis. Diperkirakan dalam seminggu lagi, keadaan akan hampir kembali normal. Setelah makan malam, Wu Heng menelepon si Gui. Tujuan utamanya adalah untuk bertanya kepada Lilith tentang pembelian properti. Si Gui tahu tentang ini. Menurutnya, ini hanyalah tempat tinggal sementara Lilith. Tidak akan tinggal lama di sini. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin yang berkuasa dan memiliki rasnya sendiri. Kok kamu selalu tinggal di Treasure Island? Keduanya mengobrol sebentar, berbisik-bisik kata-kata manis satu sama lain, lalu menutup telepon.
Wu Heng naik ke atas dan mandi di kamar mandi. Setelah mandi, Wu Heng berbaring di tempat tidur di kamar tidur. Dia menatap langit-langit, memikirkan apa yang terjadi kemarin. Sungguh tidak terduga bahwa stasiun radio utama Korea Selatan ingin menghancurkan dirinya sendiri dengan satelit dan rudal. Dulu, taktik yang ditayangkan di TV semuanya tentang membunuh kepala negara musuh di Timur Tengah. Dan taktik itu hampir digunakan pada saya. Kamu sungguh sangat menghargaiku. Untungnya saya langsung ke sana dan menghancurkannya. Kalau tidak cepat atau lambat pasti akan jadi masalah. Dengan bergabungnya Korea Media Group, rencana memang sedikit berubah. Tetapi itu bukan masalah besar. Otak Wu Heng bekerja cepat, dan dia mengingat kembali rencana yang telah dipikirkannya sebelumnya dan menyelesaikannya. Pertama, peningkatan Benny kini telah mencapai level 19. Ia akan berusaha mencapai level 20 dalam waktu singkat untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Poin kedua adalah ramuan penumbuh tanaman yang dipesan dari peri kayu, yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dari lahan pertanian di dunia zombie. Setelah beberapa waktu, seharusnya sudah ada hasilnya. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Mari kita tanyakan kepada perwakilan setempat besok. Poin ketiga adalah evolusi Raja Mayat dan rencana produksi massal inti rumah tangga, yang juga harus dilaksanakan. Dalam dunia zombie, ketiga poin ini perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Dan di dunia lain, tantangan terbesar bagi Anda untuk memotivasi diri sendiri adalah tetap meningkatkan reputasi Anda. Setelah bekerja keras selama beberapa waktu, saya memperoleh banyak uang, tetapi ketenaran saya masih terbatas. Saya tidak punya apa-apa selain uang. Ia meletakkan tangannya di belakang kepala dan memikirkan kembali cara-cara untuk meningkatkan reputasinya. Adakah cara untuk membelinya dengan uang? Setelah memikirkannya cukup lama, ia tidak menemukan cara yang tepat. Untuk saat ini, kita masih harus memulai dari kerajaan Yeko. Pendudukan kota Netale oleh putri kelima merupakan konflik dengan rencana pangeran pertama, sementara kota Rentam di utara telah memulai perang dengan pangeran kedua. Kedua pangeran yang memiliki harapan terbesar untuk naik tahta, keduanya memiliki konflik dengannya. Asosiasi sudah campur tangan di pihak Pangeran Agung, jadi sebaiknya aku tidak melakukan tindakan besar apapun. Sedangkan untuk pangeran kedua, sebaiknya kita tunggu dan lihat saja nanti. Melanjutkan perang akan mudah menarik perhatian. Jadi, kami tidak bisa pindah ke sana untuk sementara waktu. Kita tunggu saja hasil investigasi asosiasinya. Di Treasure Island, Lilith membeli sebuah rumah di pulau itu. Profesional level 20 memang merupakan faktor yang tidak stabil. Tetapi jika ditangani dengan baik, mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya Lilith tinggal di sini. Jadi pemimpin tahta suci tidak akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah kecuali dia mencari masalah. Mungkin itu juga bisa mempromosikan Treasure Island. Kita masih perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Dan satelit dan rudal. Di dunia modern, stasiun radio dan televisi pusat Korea Selatan sudah memiliki satelit. Mungkinkah kita meluncurkannya di dunia lain? Digunakan untuk mengamati pergerakan musuh dan memberikan serangan tepat sasaran kepada siapa saja yang memprovokasi saya. Selama sang pahlawan masih berwujud daging dan darah, mustahil ia bisa selamat dari rudal itu. Itu benar-benar berfungsi, tidak sulit untuk menyerang markas besar. Itu hanya masalah rudal. Hal ini dapat dilaksanakan dan kita perlu menemukan cara untuk melaksanakannya. Pikirkan semuanya lagi. Saya merasa mengantuk dan tertidur lelap di tempat tidur. Di sebuah rumah besar yang gelap di distrik Snowben. Gadis bergaun ungu itu perlahan turun dari langit dan berkata ke udara. Ini properti yang baru saja ku beli. Bagaimana? Kenapa kita harus membelinya? Ada begitu banyak kamar di rumah pemilik pulau ini, kata Xiao Xiao Piao. Lilith menatap lurus ke depan dan menjelaskan dengan tenang. Kita orang dewasa tidak bisa hanya tinggal di rumah orang lain. Xiao Xiao mengangguk dan melanjutkan. Kalau begitu, alangkah baiknya jika pamanmu bisa memberimu rumah yang lebih dekat dengan rumah pemilik pulau. Apakah pamanmu kaya? Kepala kecilnya terangkat. Biasa saja. Cuma bertumpuk-tumpuk kayak gunung. Lilith merasa sedikit geli dan melanjutkan. Kamu kehabisan setiap hari. Tidakkah pamanmu akan memperhatikan? Aku bilang padanya kalau aku punya teman baru.
dan pamanku memintaku untuk berteman baik denganmu. Xiao Xiao melayang ke depan. Ia menambahkan, paman saya sangat mencintai saya. Aku bisa melihatnya. Biar kutunjukkan kamarnya. Kamarnya belum dihias dan agak berantakan. Oke, satu orang, satu jiwa. Memasuki rumah. Keesokan harinya, Balai Kota. Wu Heng duduk di ruang konferensi dan menunggu sebentar. Kemudian terdengar ketukan di pintu dan seorang perwakilan dari kamar dagang Starflower masuk. Dia membungkuk sedikit. Tuan Pulau, Tuan. Wu Heng mengangguk dan bertanya langsung. Mengenai resep dan ramuan itu. Apakah kau sudah mendengar sesuatu dari para peri kayu? Ada dua jenis transaksi dengan peri kayu. Salah satunya adalah obat-obatan. Wu Heng langsung memesan satu batch untuk meningkatkan produksi pangan di dunia zombie. Yang kedua adalah formula obatnya. Wu Heng ingin membeli formula ramuan tersebut, tetapi dia perlu mendiskusikannya dengan Dewan Tetua Peri Kayu. Perwakilan Peri Kayu berkata dengan hormat, Tuan Pulau, ramuan yang sudah jadi akan dikirimkan dalam 2 hari ke depan. Setelah itu, saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya ke gudang Anda. Mengenai formulanya, para tetua mengatakan mereka masih perlu mendiskusikannya. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban saat ini. Dengan kata lain, saya tidak setuju untuk menyerahkan formula itu kepada kami. Wu Heng mengangguk. Tolong beritahu saya segera setelah obatnya tiba. Ya, Tuan. Wu Heng melanjutkan. Pabrik farmasi akan segera dibangun di pulau ini. Apakah Anda punya tanaman obat yang dijual? Mata perwakilan Peri Kayu berbinar. Berita tentang pameran pil telah menyebar ke seluruh pulau. Dan sepertinya kita perlu mulai membeli ramuan herbal untuk produksi massal. Tentu saja, bahan makanan dan obat-obatan adalah komoditas ekspor utama kami. Jika Anda memesan, kami dapat memberikan harga terendah untuk Anda. Akan ada kamar dagang lain yang menawar. Ketika saatnya tiba, Anda akan melaporkan harga Anda ke Balai Kota dan kami akan menyaringnya. Baiklah, kami akan menghitung harganya sesegera mungkin, kata Peri Kayu itu segera. Saat ini, Treasure Island hampir menjadi pelanggan terbesar para Peri Kayu. Volume pembelian barang lebih besar daripada volume pembelian pelanggan utama manapun di masa lalu. Saya juga bersyukur bahwa kita tidak meningkatkan konflik dengan Treasure Island sebelumnya. Tetapi sebaliknya kedua belah pihak mengambil langkah mundur dan menyelesaikan masalah tersebut secara baik. Baiklah, ayo kembali dan bersiap. Wu Heng mengangguk. Peri hutan memberi hormat lagi dan meninggalkan ruangan. Wu Heng juga berdiri dan berjalan keluar. Menceritakan kepada Enfiel apa yang terjadi, mengenakan tudungnya, dan berjalan keluar dari balai kota. Pergi ke asosiasi. Asosiasi ini masih ramai. Aula itu dipenuhi tentara bayaran dan anggota tim yang memeriksa misi dan menangani bisnis. Wu Heng berjalan mengelilingi aula dan menuju ke gedung asrama asosiasi. Berdirilah di depan pintu dan ketuklah dengan lembut. Setelah menunggu selama 2 detik, pintu terbuka secara otomatis dan suara dingin terdengar dari dalam. Masuk. Ketika aku memasuki ruangan, aku melihat Lilith sedang duduk di meja, membaca buku di tangannya. Kepala Lilith. Wu Heng memberi hormat. Lilith mengangkat matanya dan meliriknya. Kemarilah dan duduk. Ruangannya agak gelap dan tirainya ditutup. Wu Heng masuk, duduk di kursi seberang, dan berkata, ku dengar kepala Lilith membeli sebuah rumah besar di pulau ini. Tempat ini bagus, akan nyaman untuk datang ke sini setelah kita membeli rumah, kata Lilith dengan tenang. Wu Heng berkata, orang-orang yang tinggal di sana semuanya dari kamar dagang dan orang-orang berpengaruh. Aku akan menyediakan tempat tinggal yang layak untukmu. Kita bisa mengatur seseorang untuk melakukan renovasi nanti. Lilith berkata dengan tenang, yang aku beli cukup bagus. Kalian mungkin tidak familiar dengan kehidupan para saudagar kaya dan pejabat tinggi. Selalu ada tarian dan kegiatan malam. Tidak begitu sepi. Wu Heng mengubah nada bicaranya. Lilith mengangkat alisnya. Tampak yakin. Aku sudah menyiapkan tempat yang lebih cocok untukmu. Lebih dekat dengan rumah tuan pulau dan lebih sesuai dengan statusmu, kata Wu Heng. Kamu memang sangat kaya, kata Lilith. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Wu Heng tertegun. Kenapa dia menyebut uang? Aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Kali ini, Lilith tidak menolak. Kamu keluar dulu. Aku akan ganti baju dan keluar.
Bagus. Wu Heng berdiri di pintu dan menunggu sebentar. Pintu terbuka lagi dan seorang gadis bergaun lolita keluar. Ayo berangkat. Di mana pria tua itu? Dia pergi untuk mengurus beberapa hal. Jadi kita bisa pergi. Ketika saya sampai di pintu, sebuah payung diserahkan kepada saya. Silakan. Wu Heng mengenakan tudungnya dan membuka payung untuk menghalangi Lilith. Keduanya berjalan keluar bersama. Dia menaiki kereta yang menunggu di pintu dan berjalan menuju rumah besar tempat dia direncanakan akan tinggal. Bab 774 Bahtera Tertinggi Laut Zamrud. Mereka berdua duduk di dalam mobil, dengan jalanan yang bising di luar jendela. Kereta itu terdiam sejenak. Lilith bukan tipe yang banyak bicara. Wu Heng berpikir sejenak, lalu berinisiatif mencari topik dan berkata, gereja sudah tutup. Dua uskup level 18 itu seharusnya sudah pergi. Pada saat ini, Lilith mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya yang cantik dan lembut masih tanpa ekspresi, dan nadanya lembut. Mereka datang ke asosiasi untuk mencariku sebelumnya, tetapi aku tidak bertemu mereka. Ternyata dia juga pergi ke asosiasi untuk mencari Lilith. Mulut yang tersegel itu sudah tidak terkunci. Wu Heng penasaran, kecuali Saidu kembali. Beginilah hidup mereka nantinya. Lilith tersenyum dan berkata bahwa Saidu adalah nama pemimpin agama itu. Dilihat dari nada bicara Lilith, pemimpin agama ini tampaknya cukup berkuasa. Apakah mereka pergi ke markas untuk menerima hukuman? Tanya Wu Heng. Pergilah ke markas dan seseorang akan mengatur hukuman sesuai aturan. Apakah berat? Lilith menatapnya dan berkata, dengan jaminan Vatikan dan tidak ada kerugian besar, ini tidak akan serius. Sayang sekali. Lilith meliriknya dengan mata indahnya sebelum berkata, jadi, memiliki pendukung dan kekuatan adalah syarat yang diperlukan dalam lingkungan apapun. Wu Heng juga memahami prinsip ini. Saya milik umat manusia, dan para pahlawan umat manusia berasal dari tahta suci. Oleh karena itu, tidak pernah ada penyokong yang nyata. Lilith sebenarnya salah satunya, tetapi kami hanya memiliki beberapa korespondensi pribadi. Tentu saja, sekarang setelah saya mencapai level 19 dan hantu saya semuanya telah mencapai level 20, saya akan segera menjadi pendukung orang lain. Dengan kekuatan saat ini, selama kita tidak memprovokasi target yang terlalu kuat, tidak akan ada masalah dalam melindungi diri kita sendiri. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Mungkin Lilith juga merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada berapa banyak cerita detektif secara total? Ada beberapa cerita unit, dan masih banyak lagi yang akan datang, kata Wu Heng. Lilith menatapnya dengan saksama. Di usiamu, apa kau punya begitu banyak energi untuk memecahkan kasus ini? Wu Heng berkata, saya memiliki pengalaman hidup yang kaya. Lilith tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wu Heng kemudian bertanya, Kepala Lilith, apakah Anda juga suka membaca cerita detektif yang hebat? Tontonlah sesekali untuk mengisi waktu. Kereta itu melaju sebentar, lalu berhenti perlahan. Mereka berdua turun dari kereta, dan Lilith menatap bangunan di depan mereka. Tempat ini sangat dekat dengan Mansion Master Pulau. Dinding Mansion Master Pulau bisa terlihat hanya dengan melihat ke atas. Berdasarkan tata letak asli pulau ini, rumah pemilik pulau merupakan kediaman Raja Bajak Laut, sedangkan deretan rumah besar di sini merupakan kediaman tulang punggung armada yang penting. Namun, setelah Wu Heng menjadi pemilik pulau itu, dia tidak menjualnya. Sampai sekarang masih kosong. Wu Heng memperkenalkan, kamu bisa tinggal di sini dulu. Kota ini masih berkembang. Aku akan mengatur pembangunan rumah yang lebih besar untukmu nanti. Dia sengaja dipisahkan dari pemukiman penduduk terutama untuk memastikan keselamatan orang lain. Kalau benar-benar ada pesta dansa di sebelah rumah dan orang ini diganggu, saya khawatir semua orang di pesta itu akan terdiam. Maka kekacauan akan menjadi besar. Lilith tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung berjalan masuk ke dalam gedung, dan Wu Heng mengikutinya dari belakang sambil membawa payung. Tata letak bangunannya relatif sederhana. Tidak jauh berbeda dengan rumah besar di distrik Snowban, tetapi menempati area yang lebih besar dan lebih luas. Ada beberapa rumput liar yang tumbuh di halaman, dan pohon buah di sebelah kiri sangat rimbun. Keduanya berdiri di halaman dan saling memandang.
Terdengar ketukan pelan di pintu di belakangku. Lalu pintu terbuka dan dua kurcaci yang membawa tas kerja masuk dengan langkah cepat. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Pulau, Tuan." Kemudian, dia menatap gadis cantik di bawah payung itu. Matanya sedikit terpaku. Pemilik pulau itu sendiri yang memegang payungnya. Dia segera membungkuk dan berkata, "Nona, Nona." Dia segera memberi hormat. "Tidak peduli siapa Anda. Tidak ada salahnya untuk memberikan penghormatan terlebih dahulu." Wu Heng memperkenalkan. Keduanya adalah desainer di pulau ini. Jika Anda punya kebutuhan, beritahu mereka dan kita bisa mendekorasinya bersama. Kedua kurcaci itu terus membungkuk dengan rendah hati. Gadis kecil ini memang orang penting. Bahkan pemilik pulau itu berbicara kepadanya dengan gelar yang penuh hormat. Pemilik pulau bahkan berani melawan sang pangeran. Dan putri kerajaan Yeke membutuhkan bantuan pemilik pulau. Gadis kecil ini pasti berada di atas keluarga kerajaan. Lilith mengangguk. "Masuklah bersamaku." Beberapa orang memasuki ruangan bersama-sama. Dan Lilith menjelaskan idenya kepada kedua desainer tersebut. Wu Heng berdiri di pintu dan menunggu sebentar. Lilith keluar lagi dengan dua kurcaci. Kembali ke sisi Wu Heng. Dia berkata, "Mereka akan mengatur dekorasi dasar. Dan aku akan mengatur perabotan dan aksesorisnya sendiri. Kalau begitu, saya akan memasang peralatan pencahayaan dan pendingin untuk Anda." "Tidak apa-apa. Apakah Anda ingin menonton film di bioskop? Siapkan satu set tambahan ini dan aku akan mengambilnya saat waktunya tiba," kata Lilith lembut. "Dahi," Wu Heng menjelaskan. "Ini tidak bisa digunakan di luar ruangan. Semuanya ditenagai oleh sumber energi yang hanya dimiliki Treasure Island." Lilith menyipitkan matanya dan meliriknya. Lalu menatap ke depan lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Heng berkata, "Benarkah?" Pada saat ini, dua desainer kurcaci keluar dari ruangan. Ia membungkuk di depan mereka berdua dan berkata, "Tuan Pulau, Tuan Putri, Nona, pengukurannya sudah dilakukan. Saya akan mempercepat pekerjaan sesuai kebutuhan dan menyiapkan perabotan serta fasilitas untuk dibawa masuk." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dekorasinya?" Wu Heng melanjutkan bertanya. Sang desainer menjawab, 3 hari. "Cepatlah. Mungkin ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan nanti." "Baik, Tuan Pulau. Mari kita kembali dan bersiap dulu." Wu Heng mengangguk. Lalu keduanya berbalik dan pergi. "Ketua, aku akan mengantarmu kembali." Wu Heng masih memegang payung dan kembali masuk ke kereta bersama Lilith. Tunggu sampai Lilith dikirim kembali ke asrama. Wu Heng naik kereta lagi dan kembali ke rumah pemilik pulau. Di dalam kereta, Wu Heng juga menghela napas lega. Dalam rencana hari ini, pihak Lilith kemungkinan besar akan mengalami masalah. Tampaknya mereka tidak memiliki persyaratan besar untuk rumah itu. Dan tampaknya mereka tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dan itu hanya tempat tinggal sementara di pulau itu. Pendek kata, akan lebih bermanfaat jika Lilith tetap tinggal. Akan lebih baik jika rumah itu tetap di sini dan tidak ada orang di sana. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Minnie membantunya melepaskan mantelnya, mengibaskannya di tempat kosong, dan bertanya, "Tuan, apakah kondisi Lilith baik-baik saja?" 2. Semuanya berjalan lancar. Akan ada tim dekorasi yang merenovasi rumah besar di luar dalam beberapa hari ke depan. "Kalau kamu ada waktu, pergilah dan bantu rawat," kata Wu Heng. "Baiklah. Biarkan Robe yang menontonnya nanti," kata Minnie langsung. "Tidak perlu. Lihat saja di pagi dan sore hari. Ada tim dekorasi yang mengawasi di sana. Itu juga menunjukkan bahwa rumah Tuan Pulau kita sesekali memperhatikannya," kata Wu Heng. Minnie mengangguk. Robe juga menghela napas lega. Dia hanya datang untuk melihat apa yang terjadi. Semuanya baik-baik saja. Setelah mengobrol dengan kedua pembantu itu, saya meminta mereka untuk menyiapkan makan siang. Wu Heng memanggil Diakon Si Gui. Ceritakan padanya tentang perubahan rumah Lilith sehingga dia punya gambaran. Keduanya mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Setelah makan siang, Wu Heng kembali ke ruang belajar, memanggil 3 hantu, membuka gerbang, dan menuju ke dunia zombie. Saat keluar dari gerbang, di sisi lain adalah kamar asrama suite yang Anda tinggalkan. Setelah melepaskan ketiga hantu itu, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar.
Di antara kerumunan yang sibuk, Anda dapat melihat orang-orang tua dari pangkalan asli. Tampaknya Qi Hancai telah memindahkan lebih banyak orang ke sini. Saya berdiri di jendela dan menunggu sebentar. 3 hantu terbang kembali. Tidak ada yang salah dengan gudang senjata. Gudangnya disegel dan para kerangka menjaganya. Paman, rudalnya sudah ada di sini semua. Tidak apa-apa. Pacarmu mengelola pangkalan dengan baik. Semuanya normal di pangkalan. Tidak ada masalah. Hantu melayang di atas kepala, melaporkan situasi mereka masing-masing. Wu Heng berkata, ayo turun dan lihat-lihat. Lalu atur kendaraan untuk meningkatkan level Benny. Turunlah ke bawah dan langsung menuju gedung kantor manajer umum. Kerangka telah diatur untuk menjaga tangga. Dan saat saya menaiki tangga, saya melihat wakil perempuan saya duduk di tempat duduk saya. Melihat Wu Heng naik ke atas, deputi wanita itu gemetar dan memberi hormat, sambil berkata, kepala. Apakah Qi Hancai ada di dalam? Ya. Masuk saja. Wu Heng mengangguk, mengetuk pintu 2 kali, membuka pintu dan masuk. Di kantor, Qi Hancai sedang berkonsentrasi membaca beberapa dokumen. Ketika mendengar ketukan di pintu, ia mendongak dan langsung tersenyum. Bagaimana? Wu Heng duduk di seberangnya. Qi Hancai menyingkirkan dokumen itu dan berkata, para kepala berbagai departemen telah diangkat kembali, dan orang-orang kita telah disisipkan di antara mereka. Terutama di Departemen Komunikasi Satelit. Saya pergi melihatnya. Dan memang jelas siapa yang mereka cari. Jadi, aku hampir mati, kata Wu Heng. Qi Hancai berkata, saya berkonsultasi secara khusus dengan orang-orang ini. Dan memang mungkin untuk menemukan target dengan jelas. Tetapi wilayahnya terlalu luas. Jadi tidak sesederhana itu. Tapi diawasi sepanjang waktu adalah hal yang sangat berbahaya. Benar. Qi Hancai mengangguk dan melanjutkan. Seluruh pasukan di pangkalan telah dibubarkan. Semua pertahanan kota dan angkatan bersenjata telah digantikan oleh kerangka. Personel yang dibubarkan telah disebar dan ditugaskan ke tim transportasi dan penyelamatan. Saya berencana mengirim beberapa dari mereka ke Suster Yahong dan ke pabrik. Baiklah, kamu bisa membicarakannya dengan Li Yahong, kata Wu Heng. Qi Hancai melirik dokumen di sampingnya dan berkata, ada pertanyaan lain. Apa masalahnya? Kondisi kehidupan di permukiman kumuh terlalu buruk. Jika terjadi kebakaran atau kekacauan, masalah yang lebih besar bisa saja terjadi. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan membangun rumah baru selama musim dingin atau memindahkan penduduk ke pusat kota seperti yang dilakukan kota Xinfu. Rumah-rumah dan bangunan di sana semuanya sudah jadi. Qi Hancai mengungkapkan kekhawatirannya. Tempat-tempat di mana para pengungsi tinggal di luar tidak berbeda dengan gubuk-gubuk. Sebenarnya tidak separah itu sekarang. Hanya saja nyamuknya lebih banyak. Ketika musim dingin tiba, saya khawatir banyak orang akan mati kedinginan. Oleh karena itu, lingkungan hidup perlu diubah. Wu Heng berkata, kita sudah membersihkan area kota. Kita akan meminta kerangka itu memeriksanya kembali dengan saksama. Kita juga bisa menempatkannya di komunitas kecil. Aku juga berpikir begitu. Qi Hancai mengangguk. Selesai berbicara tentang dasarnya, Wu Heng berkata, beberapa departemen teknis harus segera melanjutkan operasi, terutama peluncuran dan pengendalian satelit. Para kerangka yang ditugaskan sebelumnya harus melanjutkan pelatihan mereka, dan mereka harus diberi waktu untuk mempelajari operasi kerangka dasar. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Wu Heng mengangguk. Melihat dia selesai berbicara, Qi Hancai berkata, apakah kamu tahu tentang girl group itu? Kau tahu, tim menyanyi dan menari. Ada beberapa anggota asli girl group itu. Apa kau tertarik? Qi Hancai mengangkat alisnya. Wu Heng menyipitkan mata padanya dan bertanya, apakah kamu begitu perhatian padaku? Tertarik, tanya Qi Hancai langsung. Ada fotonya. Aku kurang yakin seperti apa girl group itu. Tanya Wu Heng. Qi Hancai keluar dengan sebuah tablet, duduk di pangkuannya, dan mulai memutar foto-foto di dalamnya. Beberapa wanita mengenakan piyama, membuat beberapa pose menggoda. Wu Heng melihatnya dan berpikir dia masih muda dan memiliki fondasi yang baik. Tapi dalam hal kondisi kulit dan temperamen, wanita di dunia lain tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan Qi Hancai, Li Yahong dan bahkan Zhao Yanqiu tidak dapat dibandingkan dengannya.
Nutrisi dan obat-obatan dapat mengubah kondisi wanita. Bagaimana? Cantik memang. Tapi kalian sudah cukup bagiku. Wu Heng menepuk pinggangnya. Qi Hancai tersenyum dan menyentuh wajahnya. Kamu berbicara dengan sangat baik. Wu Heng melanjutkan. Oke, siapkan mobil. Aku akan mengambil kerangka-kerangka itu dan membersihkan para zombie. Oke, Qi Hancai setuju. Setelah merapikan kendaraan, ia mengeluarkan sebuah telepon tombol tekan yang berat dan kokoh lalu berkata, ini telepon satelit. Tidak perlu lagi menggunakan saluran radio publik. Ini benar-benar praktis. Wu Heng menerimanya dan menggoyangkannya. Masih memiliki bobot tertentu. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Wu Heng turun ke bawah dan menemukan sebuah truk menunggu di sana. Duduk di kursi kopilot, sejumlah besar kerangka berkumpul dari area kamp militer. Kemudian, dia bergegas keluar kota di bawah pengawalan pasukan kerangka. Meninggalkan gerbang dalam kota, truk dan kerangka itu memasuki jalan sempit dan berantakan dengan gubuk-gubuk di kedua sisinya. Para penyintas yang pucat dan kurus berhamburan kembali ke gubuk mereka. Mata mereka mengintip dari celah-celah. Beberapa korban selamat yang compang camping berlutut di sepanjang jalan, bersujud kepada konvoi, dan meneriakkan kata-kata seperti, terima kasih. Tampaknya publisitas Qi Hancai efektif. Reputasi saya harus terus meningkat. Tinggalkan pangkalan itu, jauh di kejauhan. Saat Anda mendekati lokasi di peta, Anda dapat melihat gerombolan zombie berkeliaran dari jauh. Wu Heng mengenakan topeng, mengubah penampilannya dan turun dari truk. Anjing kerangka menarik para monster, dan formasi tombak kerangka menghadapi gerombolan zombie. Pertarungan sengit pun dimulai, dan sisa-sisa jiwa beterbangan ke langit. Benny bergegas maju dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Sambil menelan ludah dengan susah payah, pengalaman Benny pun bertambah dengan cepat. Diperkirakan peningkatan dapat diselesaikan setelah 1 atau 2 percobaan lagi. Secara bertahap, pertempuran berakhir. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk membersihkan medan perang dan mulai mengubah kerangka itu sendiri. Tunggu sampai semuanya diproses. Setelah menemukan tempat menginap di dekatnya, saya kembali ke Treasure Island. Pulau Harta Karun. Hujan turun rintik-rintik tadi malam, dan jalanan dipenuhi bau lembab yang pekat di pagi hari. Orang-orang bangun pagi dan pergi menjalankan bisnis mereka, dan jalanan berangsur-angsur menjadi ramai. Pada saat ini, wartawan yang mengendarai sepeda dengan cepat tiba di persimpangan yang ditentukan. Sambil mengangkat tinggi koran kepala suku, dia berteriak, kisah terbaru detektif hebat. Harga tertinggi lelang ramuan adalah 50.000 koin emas. Pahlawan kita memuji orang-orang yang luar biasa dan pemandangan indah Pulau Harta Karun dan membeli sebuah rumah besar di pulau itu. Kerumunan yang sibuk tiba-tiba berhenti dan seluruh jalan tampak sunyi. Hari ini adalah kisah terbaru sang detektif agung. Saatnya membaca kisah baru tentang 50.000 koin emas di pelelangan ramuan. Telah beredar sebelumnya, tapi sang pahlawan membeli sebuah rumah besar di pulau itu. Apa beritanya? Seorang pahlawan telah tiba di pulau itu. Pahlawan level 20 akan muncul di sini. Tabrakan gelombang. Kerumunan orang itu bergegas maju dan memborong lagi koran-koran itu. Kedai layar emas. Koran-koran sedang obral dan banyak sekali orang berkumpul di sana sejak pagi. Menunggu untuk mendengar cerita terbaru dari detektif hebat itu. Setelah duduk di tempatku dan menunggu sebentar, aku melihat penyair Saban berpakaian brokat keluar sambil membawa koran. Apakah Tuan Saban sedang bercerita hari ini? Saya paling suka mendengarkan Pak Saban bercerita. Semua orang bergumam. Selamat pagi semuanya. Saban berjalan ke atas panggung dengan senyum di wajahnya dan penuh energi. Saya tahu kalian semua datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mendengarkan cerita detektif yang hebat. Tapi sebelum kita mulai, mari kita baca berita di koran. Terutama yang paling penting. Saat Saban berbicara, keributan diskusi muncul dari para hadirin. Ketika saya datang ke sini, saya mendengar bahwa seorang pahlawan telah datang ke pulau ini. Sepertinya aku masih membeli rumah. Tuan Saban, tolong beritahu saya apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan sang pahlawan. Ya, kita belum bertemu. Pahlawannya, tepat saat penonton tengah berdiskusi, Saban membanting meja. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan,
telah dipastikan bahwa pemimpin kita Lilith telah menetap di Treasure Island dan bekerja sama demi keamanan pulau itu. Semua orang yang hadir tercengang. Siapa Lilith? Pemimpin markas besar asosiasi. Anda bahkan tidak tahu ini. Semua pahlawan level 20 telah datang untuk tinggal di pulau ini. Ya ampun. Apakah Treasure Island sekeren itu? Di asrama asosiasi, Lilith sedang membaca koran di tangannya. Kelopak matanya berkedut ketika melihat judul besar di tengahnya. Kepala kantor pusat pindah ke Pulau Harta Karun dan membangun bahtera Laut Zamrud yang tak tertandingi. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali. Kemarin aku menghibahkan rumahku. Dan hari ini aku memberi diriku sendiri sebuah rumah di pulau itu dan menjualnya kepada Gang. Sebagai pahlawan, saya juga bertanggung jawab atas keselamatan pulau ini, bukan? Pelayan lelaki tua itu berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wu Heng dari pulau ini memang memiliki pikiran bisnis yang unik. Lilith melempar koran itu ke samping. Kekanak-kanakan, bab 775 level 20. Ruang belajar Dekan. Si Gui memegang telepon. Nadanya penuh keseriusan. Apa kau gila? Kau akan membunuh Lilith. Suara Wu Heng terdengar dari ujung telepon. Dia hanya mengatakan bahwa pemimpin akan menetap di pulau itu. Tidak ada yang lain. Apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan kepala Lilith? Tidak. Si Gui menutupi dahinya dan berkata, kau sudah selesai. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mulutmu akan tertutup rapat saat itu. Kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Tidak mungkin. Koran itu hanya menyebutkan kalimat yang samar. Dan mereka ingin membungkamku. Kejam sekali. Suara Wu Heng semakin keras. Aku akan carikan guru bahasa isyarat untukmu. Seharusnya tidak sulit untuk mempelajarinya. Sial. Tidak perlu dipikirkan sedalam itu. Kurasa tidak seserius itu. Lanjut Wu Heng. Si Gui menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu sudah terjadi. Semuanya tergantung pada apa yang dipikirkan kepala Lilith. Jika pemimpin benar-benar marah, aku akan meminta maaf saat itu. Lanjut Wu Heng. Si Gui tidak punya ide bagus. Jadi dia hanya bisa berkata, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menutup telepon. Si Yali menopang dagunya dan berkata, kenapa kamu begitu marah? Aku rasa tidak ada yang salah. Si Gui memutar bola matanya ke arah adiknya dan berkata, kamu sudah dicuci otaknya. Kamu pikir semua yang dia lakukan baik-baik saja. Benarkah? Dia mengelola seluruh pulau harta karun dengan sangat baik. Bahkan lebih nyaman ditinggali daripada para peri. Si Yali berkata sambil tersenyum. Si Gui melengkungkan bibirnya. Tidak mengatakan apapun. Dan kembali ke tempat duduknya. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng meletakkan telepon dan duduk kembali di sofa. Laporan surat kabar tentang Lilith yang menetap di pulau itu juga merupakan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya juga sangat sederhana. Untuk mengirim beberapa sinyal ke dunia luar. Ketika seorang kepala suku menetap di suatu tempat, ia harus merasa sangat puas dengan kondisi keseluruhan di sana, yang persisnya dibutuhkan oleh Treasure Island. Ini bukan sekadar soal meningkatkan publisitas di pulau itu dan menjual rumah dengan harga tinggi kepada orang-orang berkuasa, tetapi yang lebih penting, ini soal beberapa profesional dan aliran sesat tingkat tinggi yang menjadi dendam mereka. Pembangunan gereja di pulau itu oleh Vatikan dapat mengurangi jumlah penjahat yang dicari yang datang ke pulau itu. Sang pahlawan menetap di pulau itu dan mampu mengintimidasi lebih banyak orang. Ini juga menyelamatkan saya dari kekhawatiran mengenai keselamatan pulau setiap kali saya bepergian keluar. Poin lainnya adalah tahta suci. Semakin dekat hubungan antara Lilith dan Pulau Harta Karun, semakin besar pula sinyal yang dikirimkannya kepada tahta suci. Ketika pemimpin gereja kembali dan ingin berurusan denganku, dia juga harus mempertimbangkan Lilith. Bayangkan betapa sialnya saya harus waspada terhadap sekte dan musuh di depan, dan juga terhadap serangan diam-diam dari Vatikan di belakang. Profesi necromancer sangat menegangkan. Setelah duduk di ruang tamu beberapa saat, semuanya menjadi tenang dan Lilith tidak mengatur agar siapapun datang dan menemukannya. Sepertinya tidak ada masalah. Dia berdiri dan meregangkan badan. Lalu berkata, Mini, aku mau ke atas. Kalau ada yang mau ketemu, bilang saja aku sedang keluar. Baik,
Tuan, Mini menjawab dari seberang. Wu Heng langsung naik ke atas menuju ruang belajar. Setelah ketiga hantu itu kembali, saya mengetahui situasi di luar dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Biarkan hantu kembali dan membuka gerbang menuju dunia zombie. Dunia zombie. Keluar dari gerbang dan lepaskan ketiga hantu dari tubuh itu. Mereka berjalan keluar bersama-sama sambil mengobrol santai. Kak Benny, apakah kamu hampir mencapai level 20? Tanya Xiao Xiao. Benny berkata, saya dengar dari Wu Heng. Seharusnya segera. Rasanya akan ada dalam 2 hari ke depan. Paman, apakah sudah waktunya untuk meningkatkan diri? Xiao Xiao berbaring di bahu Wu Heng. Wu Heng melirik panel Benny dan berkata, hampir selesai. Kalau kita kerja keras, kita hampir sampai hari ini. Kak Benny sudah level 20. Tim kita sudah berkembang lagi. Sorak Xiao Xiao. Ya, saat itu kamu hanya akan berada 18 level lagi, kata Wu Heng. Xiao Xiao terbang ke samping dan berkata, Paman juga level 19, dan dia masih membicarakanku. 3 jiwa dari 1 orang mengobrol dan berjalan keluar bersama. Wu Heng naik ke kursi penumpang truk dan memberi perintah, teruslah berjalan. Kendaraan itu menyala dan pasukan kerangka mengikutinya ke depan. Setelah berkendara dalam jarak tertentu, para zombie mulai muncul lagi di kejauhan. Anjing kerangka itu berlari untuk menarik perhatian para zombie. Dan para zombie pun menyerbu dan menabrak formasi tombak kerangka itu. Suara pertempuran bergema di langit. Hantu juga perlahan bangkit dari tanah. Benny tidak menunda dan terbang untuk mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Waktu berlalu. Saat itu, langit telah sepenuhnya gelap, dan seluruh area diselimuti kegelapan. Hanya api biru di rongga mata tengkorak yang terus berkelap-kelip. Perkelahian sengit masih terjadi di luar mobil. Karena Benny akan segera dipromosikan, semuanya terasa lebih cepat. Wu Heng bahkan tidak sempat makan. Kami bergerak maju dan menyingkirkan zombie di sepanjang jalan. Ini adalah gelombang ketiga zombie yang telah kami bersihkan hari ini. Benny juga terus melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Tetapi hingga kini belum ada perintah untuk melakukan peningkatan. Wu Heng baru saja hendak membuka panel Benny untuk melihatnya. Perintah sistem tiba-tiba terngiang di telingaku. Hantu ditingkatkan ke level 20. Kelincahan plus 5. Kecerdasan plus 3. Persepsi plus 4. Karisma plus 3. Fitur yang tidak terkunci. Roh pahlawan legendaris. Fitur yang tidak terkunci. Ketidaktampakan legendaris. Kepemilikan legendaris. Kemampuan yang terbuka, telekinesis. Wu Heng gembira saat mendengar perintah itu. Sambil menatap ke udara di depan, saya melihat sosok Benny masih bergerak di antara jiwa-jiwa yang tersisa, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Benny juga merasakan peningkatannya sendiri dan terbang kembali langsung dari kejauhan. Nadanya sedikit bersemangat. Wu Heng, sepertinya aku telah naik level. Wu Heng mengangguk. Selamat, Benny. Kamu akan mencapai level 20 di masa depan. Ada kegembiraan di mata Benny yang tidak bisa disembunyikan. Level 20. Level yang cuma muncul di cerita-cerita di kedai. Aku sebenarnya bisa mencapai level ini suatu hari nanti. Pada tingkat yang sama dengan para pemimpin tinggi di kantor pusat. Meski gembira, dia masih bisa tersenyum. Terima kasih Wu Heng. Terima kasih Nyonya Glenda. Dan Xiao Xiao. Keren. Aku juga ingin mencapai level 20. Gumam Xiao Xiao. Penny tersenyum dan berkata, setelah kamu membuka unfinished business, kamu akan bisa mencapai level 20. Aku tidak tahu apa ini sekarang. Xiao Xiao mengerucutkan bibirnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Luangkan waktumu. Aku tidak terburu-buru. Paman tidak bisa naik jabatan. Terima kasih sudah tinggal bersamaku. Siapa yang membuat kita menjadi yang terbaik? Wu Heng menunjuk jiwa-jiwa yang tersisa di langit dan berkata, lahap sisanya. Lalu kembali beristirahat. Ketiga hantu itu terbang keluar dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Wu Heng membuka atribut Benny dan melihatnya. Semangat heroik, tingkat 20, atribut, kelincahan 50, konstitusi 34, kecerdasan 41. Persepsi 45. Karisma 38. Ciri-ciri. Jiwa pahlawan legendaris. Ketidaktampakan legendaris. Kepemilikan legendaris. Telekinesis.
Kemampuan, Clairvoyance. Setelah membaca propertinya, alisnya sedikit berkerut. Dia membuka lagi atribut level 20 milik Granda dan membandingkannya. Ketika Granda mencapai level 20, telekinesis push menjadi kendali telekinesis legendaris. Dan Benny baru membuka telekinesis push setelah mencapai level 20. Dari segi kemampuan, dia tidak memiliki kemampuan mencuri tubuh dibandingkan dengan Granda. Kelihatannya tidak sebesar promosi kakek. Pikirkanlah baik-baik. Sebenarnya, masalahnya tidak terlalu besar. Selama kamu bisa mencapai level 20 dan atributmu bisa menekan musuh, semuanya akan baik-baik saja. Cara paling sederhana dan efektif bagi hantu untuk membunuh orang adalah dengan merasukinya. Kepemilikan legendaris dan ketidaktampakan legendaris sudah cukup. Sekarang Benny juga telah dipromosikan ke level 20. Hanya Xiao Xiao yang hilang. Selanjutnya, kita perlu mencari cara untuk menyelesaikan urusan kecil yang belum selesai. Ketiga hantu itu melahap semua jiwa yang tersisa. Dan tidak banyak lagi zombie yang tersisa untuk bertarung di bawah. Wu Heng langsung memerintahkan pasukan kerangka untuk maju ke depan dan membunuh zombie yang tersisa di sepanjang jalan. Berikutnya adalah pekerjaan pembersihan seperti biasa. Wu Heng mengumpulkan inti mayat dan melepaskan medan perang mayat untuk mengubah semua zombie menjadi kerangka. Setelah semuanya diproses, saya masih menemukan sebuah rumah di pinggir jalan, membuka gerbang dan kembali beristirahat. Saat kami kembali ke Treasure Island, hari sudah gelap. Setelah mandi sebentar, saya turun ke bawah dan meminta Koki untuk menyiapkan beberapa camilan tengah malam. Agar bisa mengupgrade Benny, saya bahkan tidak makan siang. Sambil makan, pikiranku berpikir secara acak. Sekarang aku level 19, dan 2 dari 3 hantuku level 20, dan 1 level 18. Di dunia lain, ia dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Namun kini tampaknya level pengawal kerangkanya agak rendah. Kaxiu adalah petinju level 18. Meskipun keranmu memiliki pedang jahat dan kemampuan membunuhnya tidak rendah, levelnya baru 17. Kelas, kita masih perlu mempercepat laju di sana. Raja Mayat. Setelah makan malam, Wu Heng dengan hati-hati kembali ke kamar tidur. Berbaring di tempat tidur dan beristirahat.